Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Surya Ferdinand dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D4 Teknik Elektronika dengan NRP 21216031. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain PID pada tugas pengaturan otomatis. Di sini saya memiliki contoh soal untuk mendesain kontrol PID untuk meningkatkan performa dengan overshoot sebesar 3%, settling time sebesar 0,265 detik dengan steady state errornya yaitu 0 dan K-nya yaitu 101. Untuk poolnya sendiri adalah min sita omega n plus minus J atau imajiner omega n akar 1 dikurangi sita kuadrat, dan poolnya juga yaitu negatif didapatkan negatif 7,5 plus minus 6,69 J atau imajiner, yaitu dengan untuk mendapatkan KP, KI, KD, dan kemudian contoh soalnya itu gambarkan struktur sistem kontrolnya. Yang pertama kita dengan mencari omega n nya terlebih dahulu. Omega n kuadrat yaitu sama dengan K. K nya yaitu 101. Sehingga omega n akar 101 didapatkan hasilnya adalah 10,05. Setelah kita mencari omega n nya, maka kita mencari sitanya. Untuk sita yaitu ini sita adalah 7,5. Sita omega n sama dengan 7,5, sehingga sitanya yaitu 7,5 dibagi omega n. 7,5 omega n nya yaitu 10,05, hingga hasilnya yaitu bagi 0,75. Sitanya dapatkan sebesar 0,75. Kemudian kita mencari omega n yang baru, karena ini adalah omega n yang sebelumnya dari soalnya saat konstanta 101. Dan rumusnya itu kita settling time. Untuk settling time-nya yaitu 4 sita omega n. Nah, untuk mencari omega n nya yaitu kita putar omega n 4 sita untuk settling time nya. Untuk settling time nya tadi sebesar 0,265, berarti 4 sitanya 0,75 dikali 0,265, yaitu hasilnya 20,12 untuk omega n yang baru. Setelah kita mendapatkan omega n yang baru, maka kita juga perlu membuat poolnya yang baru, karena omega n nya sudah berubah. Baru yaitu pool baru negatif sita omega n plus minus imajiner omega n akar 1 negatif sita kuadrat. Untuk sitanya yaitu negatif 0,75 dikali omega n yang baru 20,12
minus J omega N 20,12 akar 1 negatif sitanya yaitu 0,75 kuadrat, sehingga sama dengan 0,75 dikali 20,12 adalah 15,09 plus minus untuk 1 negatif 0,75 kuadrat dikali 20,12 yaitu 13,21. Nah, ini adalah pool yang baru. Kemudian sehingga untuk diagram PID-nya yaitu untuk diagram PID-nya S tambah S ditambah ZC dan G. Kemudian akan mengalami feedback. Kemudian kita akan menentukan ZC-nya terlebih dahulu. Menentukan ZC-nya dengan sudut GPD, yaitu sama dengan sudut dari S tambah ZC ditambah dengan sudut GCL. Sudut GPD adalah negatif 180 dan sudut S plus ZC tambah sudut GCL adalah negatif sudut S dikurangi negatif sudut S plus 15 sama dengan sudut S plus ZC tambah sudut diputar untuk menjadi positif sudut S plus 15 dan sudut S plus ZC yaitu dengan sudut arctan sudut ZS plus ZC nya adalah untuk ZC 3 imajiner 13,31 per ZC dikurangi 15,09 kemudian dikurangi dengan sudut arctan dari S yaitu 13,31 imajinernya negatif 15,9 kemudian ditambah dengan arctan 13,31 per 15 negatif 15,09 sehingga sama dengan
artannya yaitu artan dari 13,31 per ZC dikurangi 15,09. Nilai artan dari 13,31 per negatif 15,9 yaitu 138,59 ditambah dengan 13,31 per 15,1509 yaitu 90,39. Maka dijumlahkan yaitu artan 13,31 ZC negatif 15,09 dikurangi penjumlahan dari 138 dengan 90 adalah 228,8, sehingga artannya yaitu diputar menjadi ke sisi kiri agar negatifnya menjadi positif. Artan yaitu 13,31 per ZC negatif 15,9, 180 nya bergeser menjadi positif dikurangi negatif 228 jadi 48,98, dan kemudian dikali dengan artan menjadi 13,31 ZC negatif 15,09 dan 48 nya sudah menjadi artan 48 1,15, sehingga jika dikali silang ZC nya diubah menjadi positif, kali silang naikkan ZC negatif 15,9 13,31 1,15 nya turun menjadi ZC negatif 15,09 13,31 dibagi 1,15 yaitu 11,57, sehingga ZC nya yaitu 11,57 ditambah 15,09 sama dengan 26,66. ZC nya ditemukan. Kemudian setelah kita mendapatkan ZC nya, maka kita mencari komponen integralnya, yaitu GPID nya jika menggunakan alfa. Alfa sama dengan, contoh kita ambil alfa sama dengan 0,1 dengan 1, sehingga GPID nya sama dengan K konstanta dikali S ditambah alfa per S dikali S plus ZC. Untuk konstantanya adalah 101. Kemudian S plus 0,1 per S ditambah ZC nya 26,66. Jika dikali dengan penyebutnya agar sama, yaitu S 101
S plus 0,1 dikali dengan S plus 26,66, dan kita sederhanakan untuk 101 dikali dengan S S dikali dengan S sama dengan S kuadrat ditambah 26,66 S ditambah 0,1 S, 0,1 S, kemudian 0,1 dikali 26,66 sama dengan 2,66, sehingga menjadi 101 S kuadrat ditambah 26,66 S tambah 0,1 S adalah 26,76 S tambah 2,66 per S. Nah, ini adalah PID-nya. Kemudian kita cari soalnya itu konstanta P proporsional KP, konstanta integral KI, dan konstanta derivatif KD. Untuk PID sama dengan KP ditambah KI per S tambah KDS sama dengan menyamakan penyebutnya, yaitu KDS menjadi KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI, sehingga untuk mencari KD-nya KD adalah sama dengan konstantanya adalah 101. Kemudian untuk mencari KP adalah konstanta dikali dengan ZC ditambah dengan alfa. Konstantanya 101, ZC nya 26,66, dan alfanya menggunakan 0,1, sehingga 101 dikali 26,76 hasilnya yaitu 2702,76. Kemudian kita mencari KI nya, konstanta integral, yaitu konstanta dikali dengan ZC dikali dengan alfa. 101 dikali dengan 26,66 dikali dengan 0,1 nya, yaitu sebesar 269,266. Ini adalah untuk mencari KD, KP, dan KI-nya. Kemudian kita perlu menggambar struktur sistem dari kontrol yang kita buat ini, yaitu untuk menu KP, KI, dan
KD. Kemudian feedback menjadi, nah untuk KP nya sendiri, KP nya sebesar 2702,76 dan KD nya 101 dan KI nya 269. Maka dapat diisi untuk KD sama dengan 101, KI sama dengan 269,266 dan KP sama dengan 2702,76. Sehingga struktur dari sistem kontrol PID yang telah dirancang hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.